sampai hari ini Habib Rizik tetap konsisten. Bapak Ibu perhatikan, tidak goyah sedikit pun. Ini baru namanya mujahid. Amin ya Rabbal. Terus bagaimana Ustadz mengenai terkait dengan kasus? Saya tadi di rest area apa yang terakhir saya sholat zuhur ini 10 menit langsung keluar Kandeman. Ya, saya habis sholat zuhur itu saya berhenti sedikit karena pusing dari kemarin belum tidur. Saya tidur di rest area sambil minum kopi. 3 orang tanya dari Jakarta, mereka mau ke Lamongan. Ustadz mau kemana? Saya bilang saya mau pergi ke Banjarnegara. Mau tanya Ustadz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat meninggalkan kita semua Ustadz Yahya Waloni. Beliau dikenal sebagai ustadz yang selalu membawakan hujah-hujah terhadap orang-orang Nasrani, karena kebetulan beliau itu pernah dalam keadaan bukan Islam sampai baligh. Jadi sedikit banyak beliau itu mengenal kenasranian dan berusaha untuk mengcounter supaya orang-orang yang ada di dalam Nasrani itu berpikir untuk masuk Islam. Nah, pada hari yang mulia ini, hari Jumat, beliau wafat setelah khutbah Jumat. Dan ini adalah hari yang mulia, wafat setelah melaksanakan amal yang mulia di tempat yang mulia, yaitu di masjid. Jadi tadi kita sudah saksikan bahwa Ustadz Yahya Waloni ini wafatnya di dalam masjid, sampai jasadnya yang mulia itu harus dikeluarkan dari dalam masjid. Sudah kita saksikan tadi. Nah, sayangnya saya itu tadi ya waktu mendapatkan kabar ini sudah ada apa namanya itu insting ya. Oh, ini pasti jadi bahan gorengan lagi nih. Bahan gorengan siapa? Mukimad. Dan benar saja, ini kalau kita lihat ya, di dalam apa yang nampak di komputer saya, itu siapa itu? Si KDM, bukan KDM. Masya Allah, KRT ya. Si KRT Nur Ihya itu sudah membuat framing lagi bahwa ini wafat karena katakanlah kualat sama si Imad. Terlebih dahulu kami ucapkan bela sungkawa, ucapan duka dan doa kami panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memanggil hambanya yang mulia, yakni Kang Mas Yahya Waloni, mantan pendeta, tapi menjadi seorang ulama yang siang tadi pas berada di mimbar ceramah khutbah Jum'ah di Makassar menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun begitu kami tidak nyukurno atau nyemoni ya bahasa Jawa enggak, tapi benar-benar mendoakan. Cuma ada yang disayangkan, kami juga menampilkan di bawah video kita ini nanti prinsip beliau yang kurang hati-hati dengan mengata-ngatai perjuangan Kiai Maduddin Usman, KRAT Fakih, Tubagus Nur Fadil, Raden Haji Omah Irama, Romo Kiai Joko Sahmat, Romo Kiai Raden Syarif Rahmat, dan lain sebagainya sebagai perjuangan yang sia-sia. Beliau memahami sebagai sebuah kumpulan ya kita ini yang menebar kebencian, memusuhi ulama dan khabaib keturunan Nabi kita. Sayangnya beliau belum sempat bertemu dengan kita untuk belajar bersama tentang siapa sebenarnya yang dibela, yakni Kang Mas Muhammad Rizik Syihab Jakarta. Padahal seandainya kita bongkar-bongkar bersama, Kang Mas RS itu bukan keturunan Nabi kita, tapi ngaku-ngaku
klaim-klaim sebagai keturunan Nabi kita. Tapi begitu hebatnya dibela oleh almarhum Kang Mas yang mulia Yahya Walloni dari Minahasa kelahirannya. Ini sangat kami sayangkan bersama. Tidak hanya itu saja, beliau sempat mengancam penggal kepala kepada Kiai Imaduddin Usman, dan ada videonya dan ada video-video yang lainnya ya yang menyerang kita. Inilah pentingnya kita untuk open minded, mau belajar bersama. Tidak ada yang lebih dari segalanya, masalah ilmu pengetahuan apapun juga. Jangan sampai dengan kebodohan kita menjatuhkan putusan yang salah, yang nanti akan diingat oleh generasi setelah kita. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak, kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelas, sudah Anda usah perhatikan Imaduddin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum, ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu asam sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati, jadi asam sulfat. Begitu. Pengalaman juga tanpa ilmu orang bisa sesat. Mana contohnya Ustadz? Itu yang bisa bicara dengan semut, gupron, tumpul itu. Coba Pak Kiai artikan bahasa Arabnya. Saya nggak ngerti Pak Kiai. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Saya cuma tahu bahasa Manado. Tapi setidak sebodohnya saya ini, jangan coba-coba. Saya juga sering pegang kamus. Ini sampai bilang orang Kristen pun masuk surga. Masuk surga dari mana? Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Neraka yang paling panas adalah sa'ir, tempat orang-orang kafir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Siapa orang kafir itu? Al-Quran juga menjawab, laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ayo, saya bilang istri, keluar kita dari Kristen, kembali kita ke Islam. Bukan pindah agama, kami sekeluarga bukan pindah agama, tapi kembali kepada fitrah sesuai perjanjian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Rocky Gerung sebenarnya begitu bagus analisis setiap ayat, baik secara historical, secara tematis, secara teologis. Dan ini juga yang dilaksanakan oleh si Muharrar kemarin tatkala Gus Auzi wafat. Dan saya sudah menjelaskan, malah bukan hanya saya, si Imad juga sudah menjelaskan bahwa yang namanya mubahalah itu dia harus musyarakah. Jadi ada minimal dua pihak yang bersama, namanya juga musyarakah begitu, yang sama-sama ada di dalam suatu keadaan yang mana itu saling melaknat, baru itu bisa dikatakan mubahalah. Selain itu tidak. Nah, ini terjadi karena fitnahan ini terjadi karena Ustadz Yahya Walloni itu pernah mengatakan jangan masuk urusan-urusan nasab, kita muliakan saja Ba'alwi begitu, kita muliakan saja para ulama, karena memang untuk awam itu tidak ada faedahnya sama sekali. Ini akan kita saksikan ya bagaimana tanggapan almarhum terhadap isu nasab. Dan saya tampilkan ini di dalam musalamah bahwa apa yang beliau kerjakan itu baik. Jadi dalam pengertian mengolok-olok orang yang memecah belah, melaknat orang yang menjadi sumber fitnah, apalagi sumber fitnah di dalam agama Islam atau menjadi sumber fitnah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah perbuatan yang baik. Jadi ini bukan dalam rangka membahas perkara yang buruk. Musalamatnya di situ ya. Kita saksikan ini bagaimana kok ini bisa jadi sumber fitnahnya si Imad. Apa memang yang Ustadz Yahya Walloni katakan mengenai si Imad? Ini sudah lama ya. Ustadz mau kemana? Saya bilang saya mau pergi ke Banjarnegara.
Mau tanya Ustaz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Nah itu sudah sesuai ya dengan apa yang belakangan ini dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama di dalam surat edarannya. Tidak yang berkelahi, sudah Anda usah perhatikan Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu Asam Sulpat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Okay. Nah itu radhiyallahu taala anhu ya. Rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, melapangkan kuburannya, diterima iman Islamnya, dilipat gandakan kebaikannya, diampuni segala kesalahannya, dibangkitkan beserta orang-orang yang soleh, dibangkitkan beserta zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dibangkitkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau ya. Terlepas dari memang ya namanya beda kepala, beda isi begitu, beda latar pendidikan, tidak semua apa yang keluar dari Ustadz Yahya Waloni itu saya setuju. Tidak semua. Cuman itu menjadi tidak relevan dibicarakan saat ini karena dalam video ini saya ingin membicarakan bagaimana kisah ini bisa menjadi fitnahan begitu terhadap almarhum. Dan yang terutama kepada orang-orang yang sedari awal tidak menggunakan pola pikir di dalam menyikapi isu Mukimat ini. Nah sebelumnya juga ada Kiai Asmuni ya, kita flashback dulu sebentar nih. Kiai Asmuni juga kan sama demikian. Jadi ini kejadiannya mirip ya. Kalau Kiai Asmuni itu jelas setelah mewanti-wanti jangan sampai alumninya itu ikut-ikut masalah pernasaban ini. Ini adalah videonya Kiai Asmuni ini. Kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan, untuk alumni saja ya. Hadza rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ayam bagilana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit fi ma sayballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Allah. Itu yang terakhir itu keluar alhamdulillah. Ya, itu sebaik-baiknya perkataan setelah tauhid, setelah kalimah la ilaha illallah. Malah para ulama itu ada khilaf mengenai mana yang lebih utama, apakah alhamdulillah atau la ilaha illallah. Nah, itu yang terakhir. Kemudian kita akan saksikan sekarang khutbah terakhirnya Ustadz Yahya Waloni ya. Ini adalah khutbah terakhirnya yang tadi siang berarti beliau laksanakan ini. Sampai anak ini pada usia yang sama dikisahkan dalam fakta-fakta sejarah bahwa Ibrahim berumur 86 tahun dan Ibrahim sudah memiliki jabatan sebagai Nabi dan Rasul, sementara anaknya diberikan Allah berumur 13 tahun. Ismail, putra sematawayang, putra Khalil Allah yang Rahman, berkata kepada anaknya Ismail, wahai anakku, aku akan menyembelih engkau. Ya bunayya, ini asrafil malam, ani asbauka fansur masatara. Dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan ketakwaan, keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada kedua orang tuanya. Beliau menjawab, ya abati al-matumar satajuni insyaallah minasobirin. Nah itu yang terakhir, tidak bawa-bawa nasab sama sekali. Tidak ada. Jadi memang begini ya, kita itu sebagai orang-orang yang katakanlah sedari awal berada pada posisi minimalnya begitu, jangan membawa urusan nasab ini di dalam perbincangan-perbincangan umum. Itu minimalnya ya. Ya maksimalnya kita mengingatkan begitu bahwa
yang dilakukan oleh si Imad ini adalah ta'nun nasab, itu dosanya sangat besar sekali, malah khotirun jiddan. Secara zahir hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kufurun, itu kekafiran. Nah, si Imad ini beda, dia itu di dalam setiap kesempatan yang dia diberikan waktu untuk berbicara, dia selalu membawa-bawa nasab ini. Sudah tahu ini adalah ladang perpecahan di antara umat, dia tuh kerjaannya datang ke orang awam kemudian membicarakan hal-hal ini. Dan kisah-kisah seperti ini, wafatnya Ustadz Yahya Waloni, kemudian Kiai Asmuni radhiyallahu ta'ala anhu, itu dibawakan di atas panggung seolah-olah menjadikan si Imad ini keramat. Nah, saya mau memberikan perspektif lain ya, bahwa saya kemarin sudah mengatakan kalau wafatnya seseorang itu menjadi indikasi terhadap benar atau tidaknya seseorang, terkhusus di dalam masalah nasab ini, Roma Irama itu kurang apa? Ya, kita katakan begini, apakah ada kata-kata mubahalah dari Ustadz Yahya Waloni ini? Tidak ada. Dari Yai Asmuni itu, apakah ada kata-kata mubahalah? Tidak didapati juga. Tidak ada. Kemudian, tatkala saya membuat video tentang wafatnya lingkaran atau orang-orang terdekat Roma Irama, itu mereka mengatakan itu kan tidak ada mubahalah. Lah ini juga tidak ada mubahalah, terus kenapa kalian sambung-sambungkan? Dan saya memberikan perspektif yang lain lagi, bahwa orang-orang tersebut yang wafat, yang menjadi katakanlah fitnahan kelompoknya si Imad, ini wafat dalam keadaan baik. Ustadz Yahya Waloni ini wafat pada hari Jumat. Hari Jumat itu di dalam beberapa kitab itu menjadi tanda seseorang itu husnul khotimah. Kemudian Yai Asmuni tadi wafat setelah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di depan panggung, niatnya untuk ta'lim di hadapan zuriyahnya Rasulullah SAW. Kalau kita tidak musalamah itu di hadapannya orang-orang soleh. Itu husnul khotimah. Kemudian keluarganya si Oma itu yang wafat beberapa saat setelah si Oma membahas Ba'alwi, itu wafat dalam keadaan apa? Kita tidak tahu, tertutup itu. Nggak tahu, kita tidak bisa menyaksikan. Ini adalah perbuatan yang tidak elok untuk dilakukan oleh saya. Tetapi ini adalah counter biqadri uqulihim. Saya berbicara dengan akal-akalnya jongkoknya Mukimad. Akal jongkoknya Mukimad itu ya seperti itu pola pikirnya. Makanya saya kasih perspektif yang lain. Jadi saya mau mengatakan seperti ini ya. Pada akhirnya yang kita lihat, melaknat si Imad, katakanlah begitu, atau tidak setuju dengan Imad, ini menjadi shortcut husnul khotimah. Husnul khotimah. Alhamdulillah, sekarang ada jalan mudah tuh. Coba saya minta orang-orangnya si Imad, kalau ada Mukimad itu, yang wafat sebaik Ustadz Yahya Waloni, yang wafat sebaik Yai Asmuni, ada atau tidak? Nggak ada. Kebanyakan mereka itu, kenapa? Karena begini, kalau wafat mereka-mereka itu, kita itu tidak sampai hati untuk menjadikannya sebagai bahan perbincangan. Ini sudah menjadi kualat terhadap habaib apa segala macam. Nggak sampai hati kita itu. Ya entah kalau sudah seperti ini mungkin besok lusa, wallahu alam, karena semua orang juga akan mati. Yang jelas wafatnya Ustadz Yahya Waloni sudah terlihat bagaimana baiknya. Wafatnya Yai Asmuni sudah terlihat bagaimana baiknya. Kemudian wafatnya kemarin Gus Auzi, itu kita melihat beliau itu sedang dalam keadaan ingin bersilaturahim. Malah kita menyaksikan bagaimana baiknya beliau itu tidak ada masalah bareng-bareng sama si Muharrar itu. Yang mana kita lihat hatinya si Muharrar itu sangat keji, istidlal dari perbuatan yang dia lakukan. Tatkala temannya wafat, malah dijadikan konten di hadapannya itu, tidak diluruskan dulu jenazahnya yang bersangkutan almarhum. Malah ini menjadi buntut besar, nanti ada buntut besarnya dari perbuatan si Muharrar ini. Nah, jadi ala kulli hal, kalaupun ini Ustadz Yahya Waloni ini wafat dalam keadaan hari Jum'ah, dalam keadaan hari Idul Adha.
Kalaupun kita tidak musalamah, karena saya tadi katakan bahwa Kementerian Agama ini ada bermasalah di dalam menentukan Zulhijjah, oke, ini bukan Id, berarti ini Arafah. Jumatnya itu lebih agung lagi. Nah, jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai perkara-perkara seperti ini itu dijadikan bahan untuk glorifikasi si Imad. Karena di saat kamu membenarkan itu, padahal dalam kenyataannya tidak, itu akan timbul di dalam hati kamu itu bahwa si Imad ini adalah seorang wali, sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh pengikutnya. Bahkan bukan hanya seorang wali, tapi si Imad itu adalah seorang mujaddid, yang mana dalam keadaannya tidak. Nah, dan ini harus diingat ya, bahwa Dajjal itu perbuatannya seperti itu. Dia bukan wali tetapi diglorifikasi sebagai wali. Dia bukan alim tapi diglorifikasi sebagai alim. Dia bukan mujaddid tetapi diglorifikasi sebagai seorang mujaddid. Itu adalah perbuatannya Dajjal. Dan apabila si Imad di dalam hati kamu sudah sebesar itu, bahwa dia adalah mujaddid, dia adalah seorang yang wali, yang agung, yang besar, sampai dia itu mengangkat Roma Irama sebagai wali, misalkan, maka kamu telah terkena oleh fitnah Dajjal. Dan hati-hati. Cuman apabila sudah diperingatkan masih seperti itu, ini yang memperingatkan sudah banyak loh ya. NU sudah turun, para alim ulama sudah mengatakan, kemudian alam juga bersahabat dengan kita. Bagaimana orang-orang yang berseberangan dengan si Imad itu wafat dalam keadaan husnul khotimah, terlihat secara zahir dalam waktu yang baik, pada tempat yang baik, pada keadaan yang baik. Itu yang seharusnya dilihat oleh kalian. Duhai orang-orang yang sedang tertipu oleh dagangannya si Imad, kalau kalian masih kekeh dalam keadaan seperti itu, ya selamat. Karena kecelakaan kalian pada akhirnya ya hanya kecelakaan kalian. Lihatlah sebelah kanan, sebelah kiri, dengan siapa atau beserta siapa diri kamu ada dengan pemikiran siapa, mengikuti siapa, ada di dalam circle-nya siapa. Lihat sekeliling. Dan orang-orang yang berseberangan dengan kamu ada di mana. Coba lihat lagi juga ke sekeliling. Kalau kamu tidak terlalu cerdas dan tidak terlalu pintar, lihat sekeliling kamu. Apakah mereka orang-orang yang cerdas atau yang pintar atau tidak. Di dalam segi syariat. Dan itu yang paling penting. Di dalam segi syariatnya. Ala kulli halin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau-beliau, terkhusus pada kali ini Ustadz Yahya Waloni, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipatkan segala kebaikannya, diluaskan di dalam makamnya, dimudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat, kemudian dibangkitkan beserta orang-orang soleh, dipertemukan dengan orang-orang soleh.